Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Malam hari ini kita lanjutkan kembali membaca hadis yang ada dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, di mana hadis yang akan kita baca pada malam hari ini insyaallah itu diberi judul oleh si muallif, penulis kitab ini, At-Targhibu fi Qiraatil Mu'awwidhatain. Anjuran untuk membaca Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain itu apa? Kalau kita mendengar istilah Al-Mu'awwidhatain, Mu'awwidhatain apa? Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Itu istilahnya Al-Mu'awwidhatain. Kita baca hadisnya. An Jabirin ibni Abdillah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra ya Jabir faqultu wa ma aqra bi abi anta wa ummi qala qul a'udzu bi rabbil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas faqara'tuhuma faqala iqra bihima wa lan taqra'a bimithlihima rawahu an-Nasa'i. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini, kalau nggak salah, ini nanti orang yang ketika peristiwa perang Khandaq. Khandaq itu perang apa? Perang Parit atau perang Ahzab. Ketika Rasulullah meminta umat Islam agar menggali parit selebar kurang lebih 5 meter, sedalam 3 meter, sekian kilometer lebih, 8 kilometer atau berapa, itu yang harus digali dalam waktu 6 hari. Ketika itu sejarah menceritakan bahwa umat Islam sangat kelaparan. Sampai-sampai Rasulullah kemudian mengikat batu di perut beliau. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka kemudian Jabir bin Abdullah berinisiatif pulang, nemui istrinya. Masih punya makanan enggak? Kata istrinya, ada gandum sedikit. Tepung gandum itu sedikit, satu mud, apa ini? Plus kita masih punya kambing kecil. Jabir ngelihat kan, ketika ada batu yang tidak bisa dipecah tadi, Rasulullah memukul, kelihatan batu yang diikat di perut beliau. Maka kemudian Jabir pulang, ngomong sama istrinya, akhirnya tolong buatkan roti. Nah, gandumnya sedikit gak apa, buatkan roti. Kambing yang kecil itu dipotong, lalu dimasak. Nah, setelah kira-kira hampir matang, lalu Jabir datang lagi, ngundang Rasulullah untuk makan. Tapi yang diundang cuma Rasulullah aja, karena di rumah rotinya cuma sedikit, kambingnya juga kambing kecil. Minta ngundang Rasulullah, wahai Rasulullah, silahkan datang ke rumah, kan? Ada sedikit makanan. Bahasa beliau tu'aimah, ada sedikit makanan. Tapi Rasulullah malah ngumumkan, wahai semua orang, ini Jabir masak-masak di rumah. Ayo kita datang ke rumahnya. Jabir panas dingin. Aduh, gimana ini kan? Sudah tahu di rumah masaknya cuma sedikit karena memang punyanya cuma itu. Niatnya mau ngundang Rasulullah tok,
Tapi ternyata ketika Rasulullah diundang sama Rasulullah semuanya diajak. Yang gali parit itu semua diajak. Nah. Ayo semuanya sekarang kita ke rumah Jabir. Jabir sudah masak-masak ini. Jabir sampai kebingungan. Ini gimana nanti? Akhirnya dia pulang duluan. Waduh, ngomong sama istrinya. Ini gimana ini? Saya mempermalukan diri sendiri ini. Lah gimana? Ternyata semua malah diajak sama Rasulullah untuk makan di rumah kita. Kata istrinya, loh kamu tadi ngomong nggak makanannya cuma sedikit? Ya ngomong. Ya udah, tenang aja kata istrinya, tenang aja. Kalau itu Rasulullah yang mengatakan, maka tenang aja lah, pasti nanti ada solusinya. Nah, akhirnya Rasulullah datang, lalu Rasulullah berpesan, Jabir, mana istrinya, bilang sama istrinya, agar makanan itu kiter itu tempat untuk kuali untuk masak itu jangan dipindah, biarkan di situ. Tempat rotinya juga di situ. Nah, akhirnya dipanggil. Berapa orang masuk untuk makan? Panggil lagi. Sampai semua orang yang menggali parit itu makan dan kenyang. Makan dan kenyang. Artinya di situ Rasulullah SAW menunjukkan salah satu mukjizatnya, ya, ketika Jabir bin Abdullah kebingungan karena makanannya sedikit, tapi Rasulullah SAW kemudian mendoakan makanan itu sehingga setiap kali makanan itu diambil kenyang, diambil lagi, ternyata makanan yang ada di kuali tadi tidak berkurang. Ini Jabir bin Abdullah. Apa kata Jabir? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra ya Jabir." Bacalah wahai Jabir. Faqultu wa ma aqra bi abi anta wa ummi. Apa yang harus saya baca wahai Rasulullah? Qala qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bacalah surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, dan surat An-Nas. Faqara'tuhuma, lalu saya membaca dua surat itu. Faqala, maka Rasulullah kemudian bersabda, Iqra' bihima, bacalah kedua surat itu. Walan taqra'a bimithlihima, kamu tidak akan mendapati bacaan yang kamu baca seperti dua surat itu. Artinya di riwayat yang lain, dua surat itu adalah merupakan surat perlindungan yang akan menjaga kita dari segala kejelekan. Dari riwayat Jabir ini, maka kita kemudian menjadi tahu bahwa di antara dua surat yang Rasulullah perintahkan sebagai mu'awwidzah, sebagai salah satu usaha kita untuk meminta perlindungan kepada Allah, yaitu dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian, kapan kita membaca dua surat itu? Nah, maka di sini ada beberapa waktu yang mana kita diperintahkan untuk membaca kedua surat itu. Yang pertama, diperintahkan membaca dua surat itu di waktu pagi dan sore. Nah, waktu pagi dan sore. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Abdullah. Dia berkata, kharajna fi lailati matarin wa dhulmatin syadidatin natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya lana fa adraknahu faqala asallaitum falam akul syai'a faqala kul falam akul syai'a thumma qala kul falam akul syai'a thumma qala kul faqultu ya Rasulullah ma akul qala qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marratin takfika min kulli syarr. Mu'adz berceritakan, suatu ketika kami keluar di waktu malam, hujan, gelap, untuk mencari Rasulullah SAW agar beliau mau sholat bersama
Mu'adz. Nah, ketika beliau bertemu dengan Rasulullah SAW, maka Rasul nanya, "As-shallaitum? Apakah kamu sudah sholat?" Mu'adz diam, enggak mengatakan apa-apa. Lalu beliau berkata, "Kul, katakanlah." Mu'adz diam. "Kul, katakanlah," berkali-kali. Mu'adz hanya diam. Lalu kemudian Mu'adz bertanya, "Faqultu ya Rasulullah ma aqul?" Wahai Rasulullah, apa yang harus saya ucapkan? Apa yang harus saya baca? Qala qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Bacalah qul huwallahu ahad dan al muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Hina tumsiya, ketika sore hari. Wa hina tusbih, dan hina tumsi wa hina tusbih, dan ketika pagi hari. Thalatha marratin, dibaca 3 kali. Takfika min kulli syai'. Maka dengan membaca 3 surat itu 3 kali, sore dan pagi hari, kata Rasulullah SAW, takfika min kulli syai', akan mencukupkanmu, yaitu menjagamu dari segala keburukan. Jadi ini termasuk zikir yang paling ringkas lah, yang paling ringkas. Ya, mungkin kalau yang panjang-panjang tidak hafal, minimal pagi hari, ya minimal ayat kursi plus 3 surat ini. Nah, itu kan sudah hafal semua. Sore hari masing-masing 3 kali. Masing-masing 3 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Nah, pagi sore kita baca takfika min kulli syai', maka itu sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Nah, ini baca. Ringkas lah, paling berapa menit sih? Berapa menit? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kapan muawwidzatain itu dibaca? Sebelum tidur. Nah, sebelum tidur ini juga dibaca. Karena gini, tidur itu sebenarnya kan sesuatu yang menakutkan, enggak tidur itu? Hah? Ada yang kalau mau tidur takut? Hah? Coba perhatikan. Doa bangun tidur itu apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa artinya? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Berarti tidur bahasa Rasulullah itu apa? Mati. Itu sebenarnya mati. Itu kan sebenarnya menegangkan. Harusnya. Maka salah satu ritual yang paling banyak yang disuruh oleh Rasulullah itu ketika akan tidur. Ketika akan tidur. Karena memang tadi tidur itu sebenarnya keadaan yang paling potensi membahayakannya itu besar. Kalau ada orang yang nggak senang sama kita, itu potensi untuk mencelakai kita paling mungkin, paling gampang itu pas apa? Pas tidur. Yang musuhan suami istri potensi dicekik istrinya. Lah kalau pas bangun kan nggak berani istrinya nyekik. Tapi kalau pas tidur, loh ya, mudah-mudahan nggak terjadi. Tapi itu yang kita lihat di berita kan kayak gitu, ya kan? Bagaimana? Oh, istri membunuh suaminya. Kenapa bisa? Karena pas tidur. Maka ritual tidur itu termasuk ritual yang sangat banyak. Nah, apa aja kira-kira ritual tidur itu? Misalnya dimulai dari apa? Sebelum tidur itu. Lah enggak. Apa sebelum tidur? Berwudu dulu. Ya kan? Berwudu. Jadi kalau sebelum tidur itu kita diperintahkan untuk berwudu.
Ritualnya banyak. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul mengatakan idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau kalian akan tidur, mendatangi tempat tidur, maksudnya ya tidur. Fatawadda wudu'aka lis-shalah. Maka wudulah seperti wudu akan salat. Bayangkan, mau tidur itu suruh wudu. Suruh wudu. Terus apa lagi? Nah, sebenarnya disunahkan habis Isya itu langsung tidur. Karena anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yakrah an-nauma qabla al-isya'i wal haditsa ba'daha. Nabi itu benci tidur sebelum Isya. Habis maghrib tidur itu Nabi enggak seneng. Wal hadits ba'daha, atau ngobrol setelah Isya. Ya, karena Nabi senangnya setelah Isya tidur, biar nanti subuhnya bisa, bahkan sebelum subuh kalau Nabi ya. Makanya lihat aja di kitab-kitab fikih itu rata-rata memakruhkan ngobrol sesuatu yang enggak penting, begadang sesuatu yang enggak penting itu makruh. Boleh, tapi untuk hal-hal yang memang penting. Tapi kalau enggak penting itu enggak boleh sebenarnya, makruh lah minimal. Makruh, melean itu. Itu baru melean, apalagi kalau ditambahi kartu, pakai uang, pakai ini. Nah, ya. Terus apa lagi kalau tidur? Suruh tidur pakai ittaji ala syakikal aiman. Tidur pakai bagian tubuh sebelah kanan. Jangan telungkup. Jadi termasuk yang banyak aturan itu justru tidur. Tidur itu banyak aturan. Telungkup, innaha daj'atun yabghaduha Allahu azza wajal. Tidur telungkup itu posisi tidur yang dimurkai oleh Allah. Halo. Yang masih senang telungkup tidurnya mulai dirubah. Islam sampai detail gitu. Tidur telungkup itu tidur yang dimurkai oleh Allah. Maka yang dicontohkan oleh Rasulullah itu tidur miring ke arah kanan. Sebagian riwayat Rasulullah meletakkan telapak tangannya di pipinya. Nah, boleh menghadap ke kiri, tapi kata Ibnul Qayyim itu nanti menimbulkan kemalasan. Alam. Tapi alam jelasnya gitu. Atau mungkin ada yang meneliti secara medis, kenapa kok seperti itu? Rasul mencontohkan ke kanan dengan meletakkan telapak tangannya di pipi beliau. Nah, itu tidur. Apalagi suruh membaca ayat kursi. Baca ayat kursi. Dulu hadisnya pernah kita baca. Apalagi membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Apalagi membaca ini Qul huwallahu ahad dan 2 muawwidzatain. Nah, dan juga memperbanyak doa tidur. Doa untuk tidur mungkin yang sering kita baca atau yang kita tahu apa? Bismikallahumma ahya wa amut, atau bismikallahumma amutu wa ahya. Lihat, sama. Bismika, dengan namamu ya Allah. Amutu, saya mati. Loh ya, kita akan mati. Maka ini kan untuk ingat-ingat kita. Dan setiap kali kita akan mapan tidur, itu kita bersiap-siap untuk mati. Maka serius persiapannya kan tadi. Serius. Wudu, baca ini, tidurnya menghadap ke kanan. Tempat tidurnya nanti disuruh mengkibas-kibaskan. Nah, sebelum langsung tidur dikibas-kibaskan dulu. Karena serius. Bismikallahumma amutu. Dengan namamu ya Allah, saya akan mati. Loh ya, saya akan mati ini sudah. Wa ahya, dan dengan namamu saya akan hidup. Bangun tidur pun kayak gitu. Doa yang lain sama.
Nah, misalnya, jadi doa tidur itu ada banyak. Dalam satu riwayat dijelaskan di antara doa tidur adalah Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Lihat, doa-doa mau tidur itu sebenarnya doa-doa yang kalau kita tahu artinya, ini memang doa yang untuk mempersiapkan diri kita. Karena kita nggak tahu apakah saat kita tidur nanti akan bangkit lagi atau enggak. Maka dipersiapkan sebaik mungkin. Tadi sampai disuruh wudhu gitu. Padahal biasanya kan wudhu kalau mau sholat, mau tidur suruh wudhu. Karena kita nggak tahu apakah nanti mata kita akan dibuka lagi atau enggak. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah, Bismika Rabbi wada'tu janbi, dengan namamu ya Rabb aku meletakkan lambungku, wabika arfa'uhu, dan dengan namamu aku bangun darinya. Lihat lanjutannya, in amsakta nafsi farhamha, ya Allah apabila engkau menahan rohku maka rahmatilah. Karena saat kita tidur itu kan rohnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mencontohkan salah satu doa, in amsakta nafsi farhamha, ya Allah jika nanti roh saya ditahan maka rahmatilah. Kita nggak tahu apakah rohnya akan dikembalikan atau tidak. Maka kita sudah doa dari awal, in amsakta nafsi farhamha, ya Allah jika engkau menahan rohku maka rahmatilah. Wa in arsaltaha fahfadha, dan jika engkau melepaskan rohku maka peliharalah dia, jagalah dia. Bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Tulislah, ini doa baguslah, doa sebelum tidur ya, biar doanya nambah. Biar doanya nambah. Biar doanya nambah. Ya kita nggak tahu apakah nanti masih bangun atau enggak gitu. Kita nggak tahu. Maka sudah dari awal sudah kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi tidur itu sebenarnya keadaan yang sangat menegangkan sebenarnya. Cuma kok kita senang tidur. Ya. Bismika. Nah, tulis Bismika. Belum. Tambahannya banyak doanya nanti ya. Bismika Rabbi, Bismika Rabbi wada'tu jambi. Jambi itu apa? Wada'tu jambi. Jambi. Nah, jambi itu lambungku. Wada'tu jambi wabika arfa'uhu. Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'uhu. Arfa'uhu. In amsakta nafsi farhamha. In amsakta nafsi farhamha. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. In amsakta nafsi farhamha. Wa in arsaltaha
Wa in arsaltaha. Wa in arsaltaha. Fahfadha. 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 So, ditulis di situ lah. Fahfadha. Fahfadha. Pakai Allah. Bima tahfadhu bihi. Bima tahfadhu bihi. Bima tahfadhu bihi. Ibadaka as-salihin. Ibadaka as-salihin. Kita ulangi. Bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Ada yang terlambat, ketinggalan? Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Nah, artinya biar lebih biar pas mau tidur itu benar-benar persiapannya. Ya, benar-benar persiapannya. Kita enggak tahu akan dibangunkan lagi apa enggak. Kita sedang menuju yang oleh bahasa hadis disebut amutu, saya akan mati. Maka yang senang tidur senang dengan mati. Saya juga senang tidur. Itu tadi loh persiapan. Makanya ritualnya itu banyak loh. Termasuk nanti gini loh. Zikir yang disuruh subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Itu kapan? Salah satunya sebelum tidur. Oh ya. Jadi ya suruh wudu, ya suruh zikir itu subhanallah 3 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Itu baca ayat kursi, Allahu ahad. Doanya juga dramatis kan gitu. Doanya itu ini ya Allah, kalau engkau tahan rohku maka rahmatilah. Kalau nanti rohnya ternyata dikembalikan, dilepaskan, yo jaga rohku, gitu. Nah, kita artinya dengan namamu ya Robku, dengan namamu ya Robku, dengan namamu ya Robku, aku meletakkan lambungku. Wada'tu jambi, aku meletakkan lambungku. Dan dengan namamu aku bangun daripadanya. Aku bangun daripadanya. Aku bangun daripadanya. Apabila engkau menahan rohku. Apabila engkau menahan rohku. Roh apa ruh sih? Bahasanya benar?
ROH apa RUH? Taulah, tanya. Dan apabila engkau menahan rohku, maka rahmatilah. Iya. Nah, maka rahmatilah ia. Dan apabila engkau melepaskannya, dikembalikan lagi ke tubuh kita. Dan apabila engkau melepaskannya, maka jagalah ia. Maka jagalah ia sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Ya kan, itu doa tidur loh. Doa tidur. Ya, masa apa? Ritualnya banyak sebelum tidur itu. Suruh wudhu sampai tadi subhanallah, kayak pas habis sholat. Ya habis sholat. Doanya tadi boleh bismika Allahumma amutu wa ahya, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu, in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka solihin. Itu doa. Ada doa yang lebih panjang, ini saya bacakan aja, tapi isinya juga benar-benar tadi Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita tidur itu kita pasrahkan semuanya, karena sebentar lagi amutu. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Ini pas mau tidur. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, karena penuh rasa harap dan rasa takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri kecuali padamu. Astaghfiruka, aku meminta ampun kepadamu. Wa atubu ilaika, dan aku bertaubat kepadamu. Amantu bi kitabika, aku beriman kepada kitabmu. Alladzi anzalta, yang telah engkau turunkan. Wa binabiyyika alladzi arsalta, dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Saya juga enggak hafal doa ini. Tapi isinya kayak gitu. Kan? Bagaimana Rasul mengajarkan kita doa-doa sebelum tidur itu benar-benar doa untuk memasrahkan diri, karena kita nggak tahu akan dibangkitkan lagi atau tidak. Maka mulai nanti. Maka gini, mungkin pernah dengar ya, itu kisah yang orang masuk surga atau dijanjikan sebagai salah satu calon penghuni surga. Lalu diteliti oleh sahabat, ternyata ibadahnya biasa saja. Sampai kemudian ada sahabat yang nginep di rumah dia selama 3 hari untuk neliti. Ternyata ibadahnya kayak gitu, sama aja. Tapi apa yang kemudian dia lakukan? Ternyata sebelum tidur dia akan menghilangkan seluruh sifat hasad, iri, dendam kepada orang lain. Karena tadi sifat-sifat seperti itu jangan dibawa sampai kita tidur, karena kita nggak tahu. Jangan-jangan itu tidur kita terakhir, terus kita meninggal masih membawa sifat yang kayak gitu. Maka nanti salah satu yang disunahkan itu dihilangkan sifat-sifat kayak gitu. Kita ingat-ingat, ya kan? Sehari ini kesalahan apa yang sudah kita lakukan itu atubu ilaik gitu. Ya saya tobat. Kalau tadi salah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehari ini diingat-ingat. Saya melakukan apa, saya melakukan kesalahan apa,
Nah, sebelum tidur itu istighfar dulu lah, tobat dulu. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan kesempatan untuk istighfar itu sudah nggak ada, karena kita nggak dibangkitkan lagi. Maka dari awal itu sudah dibimbing oleh Rasulullah seperti itu. Nah, hadis yang lain, ini doa-doa tidur. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ampunilah dosa-dosaku di masa lalu dan masa yang akan datang, yang tersembunyi dan yang nampak. Engkaulah yang terdahulu, engkaulah yang terakhir, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Kenapa? Kemudian ya. Jadi itu diantara sunah-sunah yang banyak sih, masih banyak ya. Mengibaskan, membuang segala sifat, menyucikan hati lah, bertaubat, istighfar. Jadi memang gini, intinya persiapkan betul-betul tidur kita. Nah, jangan sampai itu tidur yang terakhir sementara kita belum sempat untuk istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum tidur perbanyak tadi istighfar, bertaubat. Kalau masih ada yang nyimpan dendam, masih ada yang nyimpan hasad, iri, buang. Enggak ada. Saya tadi nonton podcastnya Deddy Corbuzier tuh, ketika sama saya Ali Jabir. Kemarin kan ada peristiwa bagaimana saya Ali Jabir ditusuk gitu kan. Ketika di bincang-bincang sama Deddy Corbuzier itu, maka kan di situ di video, saya Ali Jabir ketika ditusuk terus berdiri, besoknya patah kan, lalu yang nusuk itu kan dihajar. Ternyata yang mencegah, kasihan itu ya saya Ali Jabir. Dia yang nusuk dipukuli oleh massa, tapi yang melerai mencegah itu yang ditusuk. Itu kan luar biasa. Coba bayangkan posisi kita ditusuk, yang nusuk dihajar orang. Ya kan? Tapi ketika ditanya kenapa seperti itu, ya udah, saya kasihan aja. Dia sudah menusuk kan, jangan diajar, udah itu kasihan, jangan diajar, serahkan kepada yang berwajib, sudah. Dan katanya saya nggak mau berprasangka, oh dia dari aliran ini, udah, anggap selesai. Itu anggap saja ya kasus saya, jadi nggak usah dibesar-besarkan, itu kata beliau. Nah, itu perlu kita belajar, dan memang kayak gitu. Itu yang sabar yang betulan itu yang kayak gitu. Ainda sodamatil ula, pas terjadi pertama kali bisa sabar, itu yang sabar pahalanya besar. Tapi kalau sudah sehari, seminggu, sebulan baru bisa sabar, itu bukan sabar. Ya. Jadi Mas Allah kan hasad, iri, dengki. Mungkin kalau kita dendam kan, jangankan di penjara, mungkin setelah keluar penjara masih ditunggu, gitu kan? Nah, tapi ya untuk apa? Ini takdir Allah, saya tidak bisa menghindari dari takdir Allah. Kalau toh saya hajar, apakah kemudian merubah sesuatu? Enggak. Ya udah, maafkan biar diproses ya secara hukum, proses, udah selesai. Nah, dan memang seperti itu ya. Sebelum tidur itu termasuk amalan yang utama tadi, keluarkan sifat, udahlah, jangan tidur masih bawa tadi iri, hasad, dengki sama orang. Untuk apa? Apa manfaatnya? Enggak ada. Udah ya. Itu diantara, ini masih ada ya. Udah Isa. Udah masuk waktu Isa ya. Saya peringkas. Berarti tadi membaca muawwidzatain itu satu ketika pagi dan sore, kedua sebelum tidur, yang ketiga, nah ini ketika kita ingin meruqyah diri sendiri atau meruqyah orang lain boleh. Nah, ini juga dari Aisyah,
Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nafatha fi kaffaihi bi qul huwallahu ahad wa bil muawwidhataini jami'a. Thumma yamsahu bihima wajhahu wa ma balaghat yadahu min jasadihi. Qalat Aisyah falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dzalika bihi. Aisyah bercerita Rasulullah itu kalau mau tidur maka beliau meniup dua telapak tangan beliau, tiup, lalu membaca Qul huwallahu ahad dan al-muawwidzatain. Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lalu beliau mengusap wajah beliau dan seluruh tubuh beliau sampainya tangan. Demikian juga ketika beliau sakit, beliau juga menyuruh untuk melakukan itu. Jadi ketika kita sakit, itu boleh kita meruqyah diri sendiri, yang minimal bacakan 3 surat itu, kan? Tiup di telapak tangan kita, lalu usapkan di bagian anggota tubuh yang sakit. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat. Sahabat ketika ruqyah itu kan di hadisnya itu cuma baca Al-Fatihah. Diintup kalajengking. Diantup ya, kalajengking itu apa toh? Ngentup ya. Diintup kalajengking sing ruqyahnya pakai Al-Fatihah. Udah, ya qadarullah sembuh gitu. Qadarullah sembuh. Kita kadang sudah Al-Fatihah, Al-Baqarah enggak. Kata mungkin ya tawakal kita kepada Allah ini sangat atau keimanan kita kepada Allah banyak yang perlu diperbaiki. Nah, yang terakhir 2 surat ini juga diperintahkan untuk dibaca setelah setiap selesai salat. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a al-mu'awwidzat dubura kulli shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, maksudnya di sini perawi Uqbah, untuk membaca al-mu'awwidzat. Nah, ini 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dubura kulli shalah, setiap kali selesai salat. Nah, itu 4 keadaan yang disunahkan untuk membaca surat-surat tersebut, baik Al-Ikhlas ataupun Al-Falaq dan An-Nas. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Nanti sebelum tidur minimal, berarti ini sebelum kan tidur insyaallah, maka amalkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.